Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Samsia Atsisya Izzati di SMPN Negeri 1 Solear. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk materi kali ini, materi pelajaran kali ini yaitu materi pelajaran prakarya kelas 8 pada aspek pengolahan. Dan pada materi kali ini yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi makanan atau minuman. Materinya mulai dari pengertian, jenis dan manfaat karakteristiknya, teknik pengolahan, dan tahapan pengolahan pada proses. Dan untuk tujuan pembelajaran kali ini, nantinya siswa diharapkan setelah mempelajari materi ini mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serealia, mengidentifikasi jenis manfaat dan teknik pengolahan, merancang pembuatan produk, membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia. Perhatikan gambar-gambar pada layar berikut. Teman-teman tahu apa saja tanaman di samping? Kira-kira bisa diolah menjadi makan atau minuman apa saja ya? Tepat sekali teman-teman. Pada gambar pertama yaitu tumbuhan kacang hijau. Pada gambar kedua itu tumbuhan ubi. Ketiga itu gambar tanaman padi. Keempat itu pohon singkong ya. Kelima itu tumbuhan atau tanaman kacang kedelai, dan yang terakhir itu gambar tanaman atau tumbuhan sorghum. Untuk keenam gambar tersebut kira-kira bisa menjadi makanan atau minuman setelah diolah? Tentunya bisa. Untuk itu kita masuk pada materi selanjutnya. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serealia menjadi sumber energi bagi manusia, sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lainnya. Memiliki berbagai jenis umbi-umbian di tanah air Indonesia tercinta ini, patut kita syukuri keberadaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Umbi-umbian memiliki banyak karbohidrat dan serat yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Dan di antaranya ada serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Berikut jenis serealia dan manfaatnya. Ada beras, jagung, gandum, dan sorghum. Dan ada jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Ada kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Selanjutnya ada jenis umbi-umbian dan manfaatnya. Yang pertama ada ubi jalar, singkong atau ubi kayu. Yang ketiga ubi talas dan kentang.
Teknik pengolahan. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam sayuran atau tumbuhan itu lebih mudah diserap tubuh. Teknik pengolahan pangan ada dua. Yang pertama teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Kemudian teknik pengolahan pangan panas kering dry heat cooking. Pada teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat ada 7 teknik. Yang pertama ada teknik merebus boiling, teknik merebus menutup bahan pangan sebagian atau poaching, kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, kemudian teknik menyetup atau menggulai stewing, kemudian ada teknik mengukus yaitu steaming, dan teknik mendidih atau simmering biasanya pada proses pembuatan kaldu, dan teknik mengetim. Ya, kalau yang paling sederhana adalah teknik cara melelehkan coklat ya seperti ini dengan 2 alat. Selanjutnya pada teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking ada 5. Teknik menggoreng dengan minyak banyak, biasanya menggoreng ayam, menggoreng kentang ya, atau yang disebut dengan deep frying. Kemudian ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit ya, shallow frying. Kemudian ada teknik menumis ya, ini yang biasa dilakukan ketika membuat masakan atau santing. Kemudian teknik memanggang baking dengan panggangan oven atau panggangan manual. Kemudian yang terakhir adalah teknik membakar atau grilling. Tahapan dan contoh pembuatan pengolahan. Tahapannya yang pertama, perencanaan. Jadi direncanakan apa yang mau diolah, bagaimana mengolahnya. Kemudian pelaksanaan atau pembuatan, bagaimana langkah-langkahnya yang tepat untuk membuat atau mengolah olahan yang kita ambil. Kemudian penyajian atau pengemasan. Setelah diolah tentunya disajikan dan dikemas dengan baik. Setelah itu baru dievaluasi mana yang kurang setelah pengolahan, mana yang belum tepat setelah penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan. Jadi saat penyajian dan pengemasan harus diperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, prinsip wadah saat pengemasannya, bagaimana wadahnya, kemudian prinsip kadar air, prinsip bahan makanannya, prinsip panas setiap hidangan yang disajikan, kemudian prinsip alat bersih, jadi peralatan yang digunakan, dan prinsip penanganan makanan. Nah, sekarang jadi tahu kan ternyata tumbuhan yang ada di sekitar kita ternyata bisa diolah dengan berbagai macam olahan dan cara mengolahnya. Mulai dari dibuat roti, bubur, kue basah, dan yang lainnya. Jangan lupa mencoba ya nanti di rumah bersama orang tua kalian. Lembar kerja peserta didik. Kali ini kalian hanya mengamati kegiatan orang tua kalian, tentunya dibantu ya ketika proses orang tua kalian juga. Wawancara dan mengamati pengolahan serealia atau kacang-kacangan atau umbi-umbian yang ibu, nenek, tante atau orang tua di rumah siapa saja ya sedang diolah. Contoh mengolah keripik singkong misalnya. Ditanyakan apa bahan yang diperlukan, bagaimana cara memilih bahannya, apa alat yang digunakan, bagaimana proses pembuatannya, apa cerita budaya sejarah yang terkandung pada olahan pangan yang diolah tersebut, kemudian apa bahan kemasan dan bagaimana penyajiannya. Catat keselamatan kerja dan hal khusus yang harus menjadi perhatian saat proses pembuatannya. Jadi kan ada ya ketika pengolahan nggak boleh begini, harus begini, itu orang tua kalian pasti tahu. Kemudian dokumentasikan olahan serealia atau kacang-kacangan atau umbi-umbian yang diolah.
orang tua kalian, upload hasil wawancara, foto produknya atau olahannya yang dibuat oleh orang tua dan kalian di Google Classroom yang Ibu sediakan. Selamat mencoba, berkreasi, dan bekerja sama dengan orang tua kalian. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar pada Google Classroom. Untuk itu, Ibu akhiri materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.